Yang namanya ayam geprek itu harusnya ya dihancurin gitu, bukan di toko gitu doang. Anjir, 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 anjir. Halo para tetangga, jika kalian lihat video yang tadi, ya itu adalah kenyataan yang harus kalian terima ya. Dan banyak banget yang minta aku bahas soal ini, dan aku baru balik kerja, jadi mari kita bahas. Yap, sebuah drama muncul soal kabar jika Hoshimachi Suisei dikabarkan pacaran dengan salah satu idol yang bernama Daisuke Sakuma. Ini dimulai dari notifikasi yang muncul ketika Sakuma sedang streaming bermain Suika Game, di mana ada satu notifikasi kecil yang memperlihatkan akun bernama Gentaro, kakaknya Sui-chan yakni Animachi muncul di sana. Melihat notifikasi yang muncul tersebut, Sakuma pun panik dan buru-buru mematikan streamnya. Dan inilah yang membuat rumor dan spekulasi itu terlihat nyata ya. Sakuma juga ngapain anjir panik-panik gak jelas kayak gitu, aneh banget, gila. Sedikit penjelasan ya, Sakuma ini merupakan seorang idol, penyanyi, aktor dari Jepang, dan tergabung dalam idol group yang bernama Snowman di bawah agensi manajemen Johnny. Kemudian makin kuat lah rumor yang mengatakan bahwa Suisei dan juga Sakuma pacaran. Hanya dari notif yang ngasih tahu teman main game. Bego emang. Hal ini pun trending di Twitter atau X-nya Jepang. Dari yang dirumorkan pacaran, berkembang ke hidup bersama, bahkan menikah. Ini mirip seperti kasusnya Rusia, tapi endingnya berbeda dong. Suisei pun menyadari hal ini, dan ia pun membuat stream free talk hanya untuk membahas hal ini. Suisei mengatakan jika ia mengenal Sakuma dari game, dan ia menghormatinya sebagai teman. Ya karena kan suaminya aku cuy. Awalnya ia ingin mengambil sikap diam saja atau bodoh amat dengan hal ini, karena ia udah paham banget dengan apa yang terjadi dalam serangan internet. Tetapi itu berbeda jika para orang yang menyebarkan rumor ini, atau kita bilang antis, mencoba untuk menyerang penggemarnya. Kan pasti ada tuh yang kayak, bego lu, ngapain lu dukung dia? Dia udah punya suami cuy. Donasi buat beli filmnya. Ia merasa nggak tega jika melihat fansnya harus mendapatkan ucapan kebencian yang seperti itu di internet. Hanya karena dirinya yang terkena drama dari para antis. Sehingga ia menyarankan jika bisa, para penggemarnya untuk mengabaikan hal-hal tersebut. Ia bersyukur, walaupun terkena serangan seperti ini, para fans masih mendukungnya. Dan itu membuatnya lega. Jadi lu pada nggak usah takut kalau dia bakal pensiun ya. Ditambah ia juga membuka kelas internet Hoshimachi Suisei. Di sana ia menjelaskan bagaimana sebuah rumor bisa berubah menjadi omongan yang tampak nyata. Sama seperti yang terjadi pada dirinya. Hanya dari notifikasi Switch, berubah jadi pacaran, berubah menjadi tinggal bersama, dan berubah menjadi menikah. Padahal nikahnya aja sama gue. Ditambah lagi Suisei sangat menolak yang namanya gachikoi karena ia telah mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan dating dengan para penggemarnya. Untung gue suaminya, ya maaf lah ya, next level gue. Dia pun memberitahu viewernya agar selalu mencari sumber informasi yang reliable atau yang benar dan berdasarkan data atau fakta yang ada. Jangan pernah mempercayai rumor yang beredar di internet. Tetapi ia bersyukur jika masalah ini hanya berakhir ke rumor pernikahan. Jika ini berada di keadaan yang sampai lebih buruk, gak lepas kemungkinan dia akan berakhir pensiun sebagai Suisei. Jadi lu pada berbijaklah di internet, ya. Aku sangat apresiasi banget tindakan Suisei di sini. Apalagi dalam hal menangani dramanya sendiri. Yang bahkan sebenarnya itu nggak harus dia tangani gitu. Karena itu berlangsung di luar platform Hololive atau platform di mana dia menjadi Suisei. Dibandingkan dia menghilang dari internet, ia justru milih untuk mengklarifikasinya. Bahkan mengajak viewernya untuk lebih dewasa menanggapi isu-isu yang beredar tentang dirinya. Sesuatu yang nggak akan kalian temukan jika kalian menjadi fansnya Uruha Rusia. Tetapi dibandingkan klarifikasi di tempatnya sendiri, malah klarifikasi di lambe turahnya Jepang. Ya efeknya apa? Dipecat. Dipecatnya kenapa? Ya karena aku sampai sekarang masih terluka banget setiap ngelihat Hololive Fantasia. Mereka tuh nggak pernah lagi sama di mataku semenjak ditinggalkan Rusia. Hal yang bolong itu nggak akan pernah disembuhkan. Aku tuh nggak benci Rusianya di sini. Cuma aku menyayangkan tindakan begonya dalam menangani PR krisis seperti ini. Karena aku kan ngikutin Pekora kan, dan Hololive Fantasy itu salah satu gen yang paling kompak di HoloGP. Bahkan merupakan salah satu pilar terkuat. Makanya ketika itu rusak, aku jadi ngerasa sedih setiap melihat mereka berempat dan ngomong dalam hati, andai Rusia nggak bego. Mengesampingkan soal aku suaminya Suisei ya, kalau boleh jujur, sebenarnya VTuber menikah itu bukan hal baru. Menurutku sangat wajar kalau mereka tuh menikah ataupun pacaran, itu sebenarnya wajar-wajar aja. Sesimpel banyak dari VTuber ini umurnya tuh udah nggak muda lagi, bahkan di atas 24 tahun rata-rata. Seperti Okayu yang mengaku sudah 26 tahun atau Marin yang udah 30 tahun.
Yang artinya mereka tuh berada di umur yang memang sudah matang untuk menikah. Jadi kalaupun ada VTuber yang di RL-nya menikah, ya karena sudah sepantasnya. Pada dasarnya yang kalian ikutin itu ya persona VTubernya gitu, bukan RL-nya. Apa yang kalian nikmati itu adalah persona yang ingin dia tampilkan ke kalian. Bukan sesuatu yang akan bisa kalian temukan secara personal ataupun pribadi. Terutama untuk kalian ya, para gachikoi yang berusaha untuk bisa menikah dengan idolanya. Bukan nggak mungkin sebenarnya bisa menikah idolanya. Karena di JKT48 juga ada beberapa yang menikahi fansnya juga memang. Tapi apakah semua bisa seperti itu? Ya belum tentu juga kan. Bahkan yang udah habis miliaran seperti Orca, fansnya Rusia, sampai sekarang pun nggak pacaran juga sama Rusia. Karena bisa jadi persona VTuber itu jauh berbeda dengan pribadi mereka aslinya. Kalian tahu Ember kan? Yang artis ini, dari luar tuh terlihat cantik banget. Aslinya apa? Abusif, manipulator, berak di kasur. Artinya bisa jadi VTuber kesayangan kalian itu tidak seperti yang kalian idealkan gitu. Bisa aja dia suka garuk pantat terus dicium lagi gitu ya, bisa aja kan. Atau berbagai tindakan red flag lainnya ketika kalian mengenal persona atau pribadi aslinya. Jadi kalian harus bisa memisahkan antara menyukai sebagai idola dan rasa mencintai ingin memiliki seperti gachikoi di luar sana. Dan kalian menyukainya sampai cinta pengen memiliki, ya siap-siap aja kalau dia tuh nggak seideal yang kalian kira gitu. Karena pada dasarnya mereka tuh sama kayak kita. Ada kelebihan, ada kelemahan. Itu aja klarifikasi dari suaminya Suisi ya. Thank you.